Pemerintah resmi mengubah skema seleksi masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur SBMPTN dengan meniadakan tes mata pelajaran dan mengganti dengan tes skolastik yang harapannya nanti bisa lebih mengutamakan kemampuan bernalar dibandingkan menghafal. Lalu pertanyaan besar, seberapa efektif kemudian metode ini bisa diterapkan dan apa saja yang harus dipersiapkan baik itu bagi mahasiswa atau calon mahasiswa maupun pihak kampus dalam hal ini. Kita akan membahasnya dengan pengamat pendidikan Indra Karismiaji dan yang sudah bergabung ini melalui sambungan Zoom. Selamat malam Mas Indra. Iya, semoga dalam kondisi sehat ya Mas Indra. Sebelumnya perlu kami informasikan juga bahwa kami sudah berupaya untuk menghubungi pihak Kemendikbudristek, namun mereka menyatakan bahwa belum bisa bergabung dalam dialog kali ini ya. Sayang sekali karena sebenarnya kita ingin tahu lebih detail nanti skemanya seperti apa, alurnya seperti apa, kemudian persiapan jelang penerapannya nanti seperti apa. Tapi kita akan bahas langsung dengan Mas Indra Karismiaji. Mas Indra, kalau melihat ya aturan baru dari seleksi masuk PTN ini ya, kita bicara soal efektivitasnya. Mas Indra, melihat efektivitas skema seleksi baru ini seperti apa, Mas? Kalau menurut saya secara jujur, ini tidak menyelesaikan masalah utama dalam dunia pendidikan tinggi kita. Masalah utama dunia pendidikan tinggi kita itu kan sekarang kan menjadi tempat menuntut ilmu, tetapi malah menjadi tempat nyari stempel. Buktinya dengan OTT yang terjadi di Unila, kita yakin juga sebetulnya terjadi juga di PTN yang lain. Ini kan membuktikan kalau kampus-kampus kita bukan lagi tempat menuntut ilmu, tapi tempat nyari stempel. Dan itu yang tidak diperbaiki oleh pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek. Kan? Nah, jadi sebetulnya apa manfaatnya untuk bangsa ini dengan adanya perubahan sistem masuk perguruan tinggi negeri ini? Kami aktivis pendidikan sama sekali nggak melihat ada manfaatnya. Justru yang kami lihat ini sekedar untuk melegitimasi program-program Kemendikbud lainnya. Contoh, dengan mengganti tes yang tadinya mata pelajaran sekarang menjadi tes skolastik, itu kan hanya mengikuti asesmen nasional. Asesmen kompetensi minimum yang sekarang sudah menggantikan ujian nasional, itu sekarang dilanjutkan ke perguruan tinggi. Baik. Kemudian yang jalur prestasinya itu hanya untuk melegitimasi kurikulum merdeka mereka yang sebetulnya belum menjadi kurikulum nasional, itu sudah dipaksakan untuk dilaksanakan di seluruh daerah. Itu sekarang langsung sambungkan ke perguruan tinggi. Jadi kalau melihat yang utamanya justru hanya untuk kepentingan program-program Kemendikbud sendiri yang sebetulnya masih dipertanyakan efektivitasnya. Baik, gitu. Salah satunya meskipun kemudian pemerintah menyatakan yang juga disoroti selain tadi ya mengubah tesnya menjadi tes skolastik, yang juga disampaikan adalah untuk seleksi mandiri nanti akan diperketat dengan 2 poin utama. Transparansi dan akuntabilitas akan lebih diperhatikan, walaupun kita masih juga akan menunggu ini maksudnya seperti apa nanti penjabaran implementasinya. Dan yang kedua adalah mendorong masyarakat mengawasi proses pelaksanaan seleksi mandiri oleh PTN. Menurut Anda dari penjelasan-penjelasan yang ada jika dikaitkan dengan seleksi secara mandiri, berarti ini masih belum bisa menjawab tantangan yang ada, begitu ya Mas? Sekarang kita simulasi aja Mbak ya. Misalnya nih, anak mau saya masukkan ke PTN, ya kan? Ada nggak sebuah sistem yang akan menghentikan saya bawa uang sekoper 500 misalnya, ketemu rektor bilang tolong anak saya masukkan ke PTN ya? Bisa nggak dengan sistem yang diubah ini? Enggak kan? Karena bukan bicara whistleblowing saja kan begitu. Karena dari masyarakatnya sendiri yang justru berupaya untuk tadi mencari stempel, ya kan? Jadi istilahnya menghalalkan segala cara supaya anaknya bisa masuk PTN. Kalau masuknya nyogok, pasti keluarnya juga nyogok kan?
Ngapain? Jadi kan tidak mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi sistem yang diubah ini, yang seolah-olah diubah ini tidak berujung ke mencerdasan kehidupan bangsa. Padahal amanat konstitusinya jelas, clear. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah harus bermuara pada bangsa yang cerdas. Kalau anak masih bisa nyogok, ya kan, dengan sistem ini, ya berarti nggak mencerdaskan dong. Oke, Jalur mandiri juga jalur prestasi misalnya. Bisa nggak gurunya dikasih duit 10 juta per mata pelajaran, nilainya suruh kasih 10 misalnya. Jadi kan tidak memperbaiki masalah utama, bukan solusi untuk masalah utama pendidikan Indonesia. Oke, kita bahas lagi tentang masalah utama pendidikan, terutama seleksi masuk PTN. Selain tadi transparansi, kemudian ada juga potensi suap di sana yang sudah mungkin terungkap di beberapa daerah. Apalagi sih Mas sebenarnya yang urgent dan mendesak untuk bisa kemudian diatasi kalau kita bicara masalahnya? Jadi sebetulnya kalau mau jujur, permasalahan pendidikan Indonesia tuh ruwet banget. Dan itu tidak bisa pembenahannya dimulai dari pendidikan tinggi. Oke. Justru pembenahannya harus dimulai dari pendidikan dasar. Jadi ini kita harus melihatnya secara holistik, harus secara makro, Indonesia secara utuh, ya kan? Sebetulnya di mana sih posisi kita? Orang dari tes-tes yang ada, kajian PISA misalnya, membaca saja kita nggak mampu. Bank Dunia mengatakan kemampuan membaca kita itu di level functionally illiterate, alias buta huruf secara fungsi. Orang Indonesia itu bisa baca bunyi, tapi nggak paham apa yang dibaca. Nah ini kita ngapain ngomong pendidikan tinggi? Yang pendidikan dasarnya aja sangat lemah, artinya kan mahasiswa kita pun nggak mampu membaca. Dengan kata lain, tidak mampu belajar. Ya kan? Oke. Ini permasalahan utama kita, mutu pendidikan kita, sistem pendidikan kita yang bobrok, yang rusak kan begitu. Ya. Itu harus dibenahi secara menyeluruh. Secara menyeluruh mulai dari pendidikan dasar menjadi sorotan, bukan dimulai dari pendidikan tinggi. Tapi kita berfokus, Mas Indra, lagi-lagi terkait dengan tema hari ini, skema baru seleksi masuk perguruan tinggi. Mau tidak mau, ini sudah diputuskan oleh pemerintah. Ada 3 poin utama yang tadi sempat disebutkan. Kalau melihat kondisi seperti ini, apa kemudian hal-hal yang harus diantisipasi? Karena mau tidak mau akan diterapkan begitu. Baik itu dari sisi mahasiswa atau calon mahasiswa baru dan juga dari sisi perguruan tinggi terkait dengan persiapan menuju implementasi dari skema baru seleksi masuk PTN ini. Yang tadi saya sampaikan pada dasarnya ini nggak akan merubah apa-apa. Gitu. Jadi yang mau nyogok akan tetap bisa nyogok, ya kan? Yang mau menggunakan jalur misalnya rajin belajar benar ya bisa melakukan hal tersebut walaupun jumlahnya kan sedikit. Jadi ya sebetulnya ini business as usual, nggak ada sebuah transformasi besar yang dilakukan oleh pemerintah, gitu. Jadi betul-betul apa ya istilahnya, kalau misalnya pemerintah itu melakukan, kalau kita bicara pendidikan tinggi ya, bicara sudah ada mapping SDM. Jadi misalnya kita itu butuh tenaga yang menguasai bidang ini, akan ditempatkan di daerah ini, jadi kita butuh berapa orang yang akan lulusan ini. Itu beda. Oke. Jadi sudah jelas kan begitu. Berarti misalnya, sistemnya kalau seperti itu seperti sekolah-sekolah kedinasan ya Mas ya? Misalnya kalau untuk sekolah-sekolah kedinasan kan biasanya memang dari awal masuk, kemudian nanti sudah ada proyeksi-proyeksi akan ditempatkan di mana saja. Biasanya lebih jelas mappingnya begitu dibandingkan dengan PTN secara umum. Salah Atau satunya bagaimana? itu. Okay. Kalau di bidang saya sendiri kan, kita ini selalu ruwet urusan guru kan. Sampai hari ini guru honorer itu nggak selesai-selesai urusannya. Kenapa? Karena nggak pernah ada mappingnya kan gitu. Kita setiap kampus, sampai sekarang setiap kampus punya fakultas keguruan. Tetapi nggak jelas penempatannya di mana kan begitu. Ini urusan P3K aja nggak beres-beres. Jadi masih banyak bidang-bidang lain yang Indonesia itu butuh ahli-ahli. Contoh, kita nggak punya ahli geotermal,
kita nggak punya ahli biologi maritim misalnya. Itu hal-hal yang kita nggak punya. Tapi coba kita lihat, ada nggak kampus Indonesia yang punya program itu? Nah, kalau nggak punya, terus kapan mau mengembangkannya? Itu adalah kekayaan alam kita, kan begitu. Baik, tapi kalau kita bedah lagi nih Mas ya, bagaimana kemudian nanti seleksi ini akan dilakukan? Kita kembali fokus pada skema baru yang akan diterapkan, akan dijalankan. Dengan adanya pengukuran melalui tes skolastik begitu, potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Kalau kita bandingkan dengan sistem sebelumnya, perbedaan signifikan adakah di sana Mas? Dan dampaknya apa bagi mungkin mahasiswa? Atau justru sama saja seperti yang berkali-kali tadi Mas Indra sebutkan? Nggak akan ada bedanya. Dan yang tes skolastik ini, itu kan sebetulnya tujuannya bukan untuk perankingan. Tes model skolastik seperti tes PISA ini, itu kalau saya menganalogikan itu kayak cek laboratorium kesehatan, Mbak. Kayak cek darah. Jadi kemampuan literasi kita itu seberapa tinggi sih? Level berapa sih? Kemampuan numerasi kita di level berapa sih? Dan itu nggak bisa di-ranking. Masa kita bisa nge-ranking nilai kolesterol kita, nilai gula darah kita? Jadi tujuannya sudah agak berbeda nih. Yang dimaksud dengan tes skolastik, model PISA, model assessment kompetensi minimum, dengan model tes yang memang untuk membuat rankingan, kan begitu. Kan kalau yang sekarang di Indonesia masih pakai ranking nih. Harusnya yang ranking-ranking atas yang diterima di perguruan tinggi negeri. Ya kan, harusnya kan begitu. Walaupun itu masih pakai konsep lama. Karena kalau konsep lama memang membangun Indonesia itu dibutuhkan orang-orang yang pinter-pinter. Dulu kan desainnya begitu. Nah sekarang kan harusnya udah nggak seperti itu lagi. Karena opportunity untuk perguruan tinggi lebih luas. Dan itu kan jadinya bisa diakalin. Ya kan? Dan kalau klaimnya Kemendikbud juga yang mengatakan ini akan memberikan kesempatan bagi anak-anak yang kurang mampu, kan gitu disampaikan ya di dalam rapat DPR kemarin. Di rapat tersebut anggota DPR dari PDIP Pak Andreas Hugo Perra bahkan mengatakan ada perguruan tinggi swasta yang akreditasinya sama dengan PTN, sama-sama A, tapi uang kuliahnya lebih murah dari PTN. Jadi kan tidak bisa diterima klaimnya Kemendikbud itu kalau kita bicara ini adalah pemerataan. Karena masuk PTN aja malah biayanya lebih tinggi dari PTS. Itu menurut yang disampaikan oleh anggota DPR sendiri ya dalam rapat tersebut, dalam raker tersebut. Oke, baik, termasuk diantaranya kalau dari presentasi yang disampaikan Kemendikbud juga memang tata cara seleksi mandiri pada ujungnya nanti juga akan diatur oleh PTN begitu ya. Jadi dengan adanya skema baru yang ditetapkan dari awal Bang Indra atau Mas Indra ini kan konsisten bahwa ini tidak akan merubah apa-apa. Terakhir. Karena bukan penyakit utamanya yang disembuhkan. Oke, baik. Gitu. Jadi kalau kita pusing yang dikasih obat sakit perut. Oke. Untuk itu sebaiknya memang seperti apa sih kalau kita bicara seleksi masuk PTN? Yang konsep yang sebaiknya memang kita tawarkan atau ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi? Harusnya yang seperti saya sampaikan tadi, yang paling penting adalah mapping kebutuhan SDM dulu. Oke. Itu yang sampai sekarang kita nggak pernah punya. Makanya kita selalu, istilahnya banyak kan, orang itu kuliahnya di Fakultas Pertanian atau Fakultas Kehutanan. Tapi maunya kerja di bank, maunya kerja di Jakarta. Kan udah nggak cocok. Ya kan, buat apa? Dan itu sudah bertahun-tahun terjadi. Dari sebelum saya kuliah sampai hari ini masih seperti itu. Padahal kita butuh orang-orang membangun Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke kan. Nah itu yang harus kita siapkan SDM-nya. Dan SDM itu mulainya yang siap kerja tentunya dari perguruan tinggi kan begitu. Nah selama belum ada mappingnya ya akan muter-muter begini. Yang justru paling ditakutkan adalah
hanya bicara komersialisasi pendidikan. Yang dicari adalah bagaimana supaya masyarakat itu mengeluarkan uang untuk membayar kuliah, tetapi membangun SDM-nya nggak disiapkan. Baik. Dan itu yang nggak pernah disampaikan kan oleh Kemendikbud, sebetulnya desainnya mau seperti apa, kita butuh seperti apa, kan begitu. Tenaga kerjanya berapa, di daerah mana, kualifikasinya apa, itu yang kita nggak punya. Itu Baik. dulu mulai dari sana. Ya, karena kalau bicara pendidikan diharapkan tidak hanya pendidikan yang menyeluruh, tapi juga nantinya bisa outputnya bisa bermanfaat ya, baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat luas, termasuk pemerintah atau kondisi yang ada di Indonesia ya, pendidikan di Indonesia. Betul, Terima baik. kasih banyak kepada Mas Indra Karismiaji yang merupakan pengamat pendidikan sudah bergabung. Tadi kita sudah membahas skema baru seleksi masuk PTN malam ini di CNN Indonesia Connected. Sehat selalu Mas Indra. Sama-sama, Mbak.